Oke, selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan yang menarik kepada teman-teman semua. Untuk itu, jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk membantu saya dengan men-share video ini pada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang kemudian kalian temui di tengah jalan yang sepi. Lagi-lagi tanpa bosan saya mengingatkan kepada teman-teman untuk terus memastikan bahwa orang yang ditemui itu adalah benar-benar manusia dan bukan vampir. Kalau vampir ya kan gawat jadinya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries, yang mana pada saat ini kita sudah masuk pada episode yang kelima. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Episode kelima dibuka dengan menampilkan Steven yang mendatangi Damon yang tengah sekarat di sebuah ruangan yang sempit dan juga gelap tanpa cahaya. Di sini Damon mencoba untuk meminta kembali cincin miliknya, namun Damon enggan untuk memberikan cincin tersebut sembari berucap bahwa Damon tidak akan membutuhkannya lagi. Setelah apa yang dilakukan oleh Damon, Steven kemudian berniat untuk menghukumnya dengan mengurung Steven tanpa cincin dan tanpa darah, dan juga dengan vervain yang mengalir di dalam aliran darah Damon. Tentunya ini akan membuat Damon semakin bertambah lemah. Tanpa meminum darah pula, Damon akan berakhir menjadi vampir yang tubuhnya mengering layaknya mumi, meski Damon tak sampai mati. Sini kemudian berpindah pada Elena yang baru saja terbangun dari tidurnya, lalu mencoba untuk menuliskan sesuatu pada buku diarinya, tapi terlihat Elena bimbang untuk menuliskan sesuatu. Ia pun kemudian bergegas menuju kamar mandi. Elena nampak terkejut ketika membuka pintu. Ia melihat Vicky yang tengah sedang menyikat gigi. Sedikit menyapa dengan penuh heran, Elena kemudian menutup pintu dan berdiri dengan penuh tanda tanya. Vicky yang telah selesai kemudian kembali ke kamar Jeremy sembari mengeluhkan bahwa sepertinya ia telah membuat masalah karena kedapatan oleh Elena. Namun Jeremy terlihat santai dan lalu mereka kemudian kembali melanjutkan aktivitas mereka. Elena yang dipenuhi rasa heran kemudian mengeluhkan hal itu pada Bibi Jenna, yang ternyata Bibi Jenna terlihat sama sekali tak nampak risih dengan kehadiran Vicky di rumah mereka. Bibi Jenna kemudian mengalihkan pembicaraan mereka dengan memberitahukan Elena bahwa ia akan ada kencan bersama Logan. Mendengar itu, Elena nampak tertarik pula untuk membahas hubungannya dengan Steven yang sepertinya berjalan dengan tidak baik. Meski Elena nampak sedih akan hal itu, tapi ia punya sikap bahwa dunianya tidak akan pernah berhenti hanya karena seorang pria yang menyakitinya, dan tentunya ia akan terus baik-baik saja. Scene kemudian berpindah di sebuah kamar di mana Caroline terdengar sedang mencurahkan isi hatinya pada Bunny. Caroline nampak sadar akan perlakuan Damon padanya, namun ia tak memahami dengan baik apa yang terjadi padanya, seolah-olah setelah ia pingsan, ia lupa akan hal penting yang terjadi padanya. Bunny yang mendengar itu hanya terdiam dan fokus pada lilin yang dipegangnya. Ia nampak masih begitu penasaran dengan apa yang dilakukannya. Dari sikapnya, Bunny nampak tidak mudah menerima perubahan yang sangat besar terjadi pada dirinya. Tak mau berlarut-larut, ia pun meletakkan lilin dalam genggamannya, lalu mengambil sebuah kalung permata yang adalah milik Damon, lalu menanyakannya pada Caroline. Caroline kemudian menjelaskan bahwa kalung itu adalah milik Damon, namun sekarang kalung itu adalah miliknya. Di sekolah nampak Caroline bersama dua orang temannya tengah membagi-bagikan sebuah brosur tentang kegiatan cuci mobil seksi yang diadakannya. Caroline terlihat ceria dan penuh senyuman. Elena dan Bunny memperhatikan Caroline dengan rasa heran yang begitu besar, seolah-olah tidak pernah ada kejadian besar yang menimpa Caroline. Bagi Bunny, apa yang diperlihatkan oleh Caroline nampak seperti sebuah kebohongan dan penyangkalan atas apa yang menimpa dirinya. Beberapa saat Steven kemudian menghampiri keduanya. Bunny yang masih risih berada di dekat Damon kemudian memilih pergi agar tidak mengganggu keduanya. Steven mencoba untuk meminta maaf dan menjelaskan semuanya pada Elena, termasuk selama 4 hari ini tidak memberi kabar karena berurusan dengan Damon. Elena yang mencoba untuk mengerti kemudian memaafkan Damon. Damon yang kesalahannya termaafkan kemudian berjanji untuk menceritakan semuanya pada Elena, namun bukan sekarang. Keduanya pun bersepakat untuk bertemu di bar yang ternyata bernama Mystic Grill pada jam 4 sore. Caroline kemudian datang menghampiri mereka sembari menanyakan keberadaan Damon yang berhutang begitu banyak permohonan maaf pada Caroline. Untuk tetap menjaga kerahasiaannya, Steven kemudian mengatakan bahwa Damon telah pergi dan tak akan pernah kembali. Mendengar itu, Caroline nampak sedih. Steven kemudian pergi meninggalkan Elena yang mencoba untuk menenangkan Caroline. Beberapa saat di Mystic Grill terlihat Matt yang tengah asik bermain biliar. Kemudian Elena datang menghampirinya sembari menanyakan apakah Matt melihat Steven. Matt yang dari tadi memang hanya sendiri tentu saja menjawab tidak. Karena masih terbawa perasaan ketika sedang bersama, akhirnya Matt kemudian mengajak Elena untuk bermain biliar bersamanya.
Scene kemudian berpindah di rumah Steven. Terlihat Zack yang mendengar suara batuk dari Damon yang masih dalam keadaan sekarat. Karena penasaran, Zack kemudian mendatangi tempat di mana Damon dikurung. Zack yang penuh percaya diri bahwa Damon tidak akan berani untuk menggigitnya karena di tubuhnya begitu banyak vervain yang memang selama ini Zack selalu melindungi dirinya dengan mengkonsumsi vervain dengan cara mencampurkan vervain pada minuman atau makanannya. Dari percakapan keduanya diketahui bahwa Zack, Damon, dan juga Steven bukanlah satu keluarga. Zack hanyalah orang yang diberi wewenang untuk merawat rumah keluarga Salvatore sembari juga tinggal di tempat itu, meskipun ia tahu siapa dan makhluk apa pemilik rumah tersebut. Damon yang mencoba untuk meminta tolong agar Zack mau mencarikan darah tupai agar ia bisa meminumnya untuk mengikuti pola makan Steven, tapi Zack enggan untuk melakukan apa yang diperintahkan Damon sembari mengatakan bahwa kedatangannya hanya untuk mengucapkan selamat tinggal pada Damon. Tiba-tiba saja dengan sisa-sisa kekuatannya Damon menyerang Zack dengan mencekik leher Zack dari balik jeruji. Zack terlihat gelagapan mendapatkan serangan tersebut. Untung saja Steven datang tepat waktu untuk menyelamatkan Zack yang hampir saja terbunuh oleh Damon. Betul, Zack. Ini sudah yang kedua kalinya ini. Sudah yang kedua kalinya ini. Yang ketiga kalinya pasti mati ini Zack ini. Kita lihat saja nanti. Adegan kembali di Mystic Grill di mana Matt dan Elena tengah bermain biliar sembari menunggu Steven yang sudah berjanji untuk menemui Elena di jam 4 sore. Tapi pada saat itu Steven sudah terlambat sekitar 1 jam. Hal ini membuat Elena sedikit kesal. Pada saat itu Elena kemudian menanyakan tentang pendapat Matt mengenai Steven yang begitu tertutup. Meski terlihat tidak suka untuk mengatakannya, Matt yang sedari awal terlihat seperti orang yang jujur justru mengatakan bahwa Steven adalah orang baik dan meyakinkan Elena untuk berbicara dengan sebaik mungkin bersama Steven. Beberapa saat Steven kemudian datang memotong pembicaraan mereka sembari lagi-lagi meminta maaf atas keterlambatannya. Matt yang memang tidak ingin terlibat pada pembicaraan keduanya kemudian pergi untuk memberikan sedikit privasi pada Steven dan Elena. Elena terdengar seperti sedang menginterogasi Steven yang mana setiap pertanyaan yang ia lontarkan selalu mendapatkan jawaban yang ambigu. Dan itu membuat Elena semakin risih dan marah. Tiba-tiba saja pembicaraan keduanya terpotong dengan kehadiran seorang laki-laki tua yang berkata bahwa ia mengenali Steven. Lebih dari sekedar kenal, bahkan orang tua tersebut begitu tidak percaya melihat Steven yang sama sekali tak terlihat menua. Mendengar itu Steven mencoba untuk mengelak dan mengatakan orang tua tersebut salah mengenali orang. Elena hanya terdiam dengan penuh keheranan. Steven yang merasa tidak nyaman kemudian mengajak Elena pergi meninggalkan orang tua tersebut. Kembali di Mystic Grill, malam hari, Sheriff Forbes terlihat didatangi oleh Logan. Keduanya pun berbincang, yang mana pembicaraan keduanya tentu terkait vampir yang mereka sadari telah kembali di Mystic Falls. Dari pembicaraannya tersebut terdengar Sheriff Forbes juga merencanakan untuk memberlakukan jam malam bagi masyarakat Mystic Falls. Sheriff Forbes kemudian menanyakan mengenai jam saku milik keluarga Elena yang tidak mereka dapatkan. Logan berjanji bahwa ia akan segera mendapatkannya. Beberapa saat, Bibi Jenna kemudian datang untuk menempati janjinya makan malam bersama Logan. Oke, jadi mungkin kalian sedang bingung nih ya, kenapa di episode sebelumnya kita melihat beberapa orang berkumpul setelah pesta pendiri kota Mystic Falls. Sebenarnya jawabannya itu akan muncul sepanjang episode, tapi saya mencoba untuk sedikit memberi informasi kepada kalian semua bahwa wali kota Lockwood, istrinya, Sheriff Forbes, dan Logan, beserta keluarga Elena adalah keturunan para pendiri kota Mystic Falls, termasuk juga keluarga Salvatore yang adalah Damon dan Steven. Dahulu para pendahulu keluarga ini adalah orang-orang yang kemudian bertarung melawan vampir, sampai akhirnya semua vampir sudah tidak ada lagi di Mystic Falls. Sebenarnya bukan tidak ada ya, tapi sudah tidak menampakkan diri lagi. Nah, para pendiri kota Mystic Falls yang dahulu kemudian menurunkan pengetahuan mereka terkait vampir ini kepada setiap generasi. Jadilah ketika beberapa kejadian yang menurut mereka janggal, mereka kaitkan dengan kehadiran vampir, dan mereka harus segera membahas untuk kembali memusnahkan vampir yang telah kembali ke Mystic Falls sebelum semua orang tahu. Ya, ini hanya sedikit informasi untuk membuat kalian sedikit paham. Untuk memahami semuanya, saya berharap teman-teman terus fokus pada setiap episodenya. Lanjut cerita, scene kemudian berpindah pada Jeremy yang tengah berdiri di depan kamar Elena sembari sedikit memberi saran pada Elena bahwa mungkin saja Elena butuh sesuatu untuk dimakan. Mendengar itu, Elena kemudian pergi ke dapur seperti saran Jeremy. Di dapur, Elena terkejut melihat Steven yang tengah memotong-motong bahan makanan sembari mengatakan bahwa Jeremy telah memberitahukannya makanan apa yang menjadi kesukaan Elena. Elena yang semakin bingung tentu bertanya-tanya akan maksud dari Steven tersebut. Steven menjelaskan bahwa kehadirannya untuk sedikit memuaskan rasa penasaran Elena terhadap
terhadap dirinya. Di sini terdengar Steven mulai membuka diri untuk menceritakan soal Catherine pada Elena. Semua hal tentang Catherine ia ceritakan, bahkan sampai pada sosok seorang Damon yang adalah saudaranya sendiri yang juga terlibat hubungan dengan Catherine. Tentunya hal itu membuat hubungan mereka berdua menjadi rumit dan berantakan. Steven kemudian menutup ceritanya dengan mengatakan bahwa memang dirinya begitu merindukan Catherine, tapi ia meyakinkan Elena bahwa ia tidak akan pernah lagi merasa lumpuh karena kehilangan Catherine. Scene kemudian berpindah di kamar Jeremy di mana ternyata Vicky masih bersamanya. Terlihat Vicky kemudian menemukan obat penenang milik Elena. Vicky berniat menggunakannya untuk terus mabuk. Jeremy sedikit memberi saran agar mereka tidak harus terus dalam keadaan mabuk. Vicky yang semakin hari semakin kecanduan tentu saja tidak menerima saran tersebut. Karena tak ingin kehilangan kebersamaan bersama Vicky yang adalah wanita yang dicintainya, Jeremy kemudian membiarkan Vicky tetap pada rutinitasnya mengkonsumsi obat-obatan. Kembali pada Steven dan Elena yang masih menyiapkan makan malam, mereka sembari bercerita mengenai bahan bacaan, tontonan, dan juga musik yang mereka sukai. Di sela-sela percakapan mereka, Elena kemudian mengambil alih pekerjaan Steven yang sedang asik memotong bawang putih. Sembari terus bercerita, Steven terlihat ingin mengambil sesuatu di dalam kulkas. Tiba-tiba saja Elena mengeluh kesakitan karena tangannya terluka karena sayatan pisau. Steven yang khawatir langsung menghampiri Elena. Elena kemudian berbalik untuk membersihkan darah pada lukanya. Steven terlihat memperhatikan tangannya yang terkena tumpahan darah Elena yang ia sentuh dari atas meja. Melihat darah, tiba-tiba saja hasrat vampir Steven muncul. Wajahnya berubah ke mode vampir. Tanpa Steven sadari, dari pantulan cermin Elena memperhatikan perubahan wajah Steven. Karena kaget, keduanya pun berbalik. Elena penasaran dengan perubahan wajah Steven, sementara Steven mencoba untuk menyembunyikan wajah vampirnya dari Elena. Tentu saja Steven tak ingin Elena tahu bahwa ia adalah vampir. Dengan bersusah payah menahan hasrat akan darah, Steven terlihat beberapa kali menarik napas panjang untuk mengontrol dirinya. Wajahnya perlahan berubah ke wujud semula. Setelah itu, ia baru berani untuk membalikkan diri. Untuk mencairkan suasana, keduanya pun saling berciuman. Scene kemudian berpindah pada Damon yang terlihat begitu pucat dan sengsara. Beberapa kali terdengar memanggil-manggil nama Caroline. Di lain tempat, Caroline yang sedang asik menelpon kemudian dikejutkan dengan penampakan Damon yang terlihat di dalam cermin. Ketika ia berbalik, ia tak melihat siapapun. Selesai menelpon, Caroline kemudian dibuat risih dengan hadirnya burung gagak di balkon kamarnya. Ia pun mengusir burung gagak tersebut. Kembali pada Damon yang terlihat pasrah pada penderitaannya, terdengar berbincang bersama Steven. Damon mencoba untuk menerima nasibnya di hadapan Steven dan menerima kekalahannya, sembari mengingatkan Steven bahwa kebohongan akan terus mengejarnya. Namun Steven menyangkal bahwa keberuntungan dari dirinya adalah dia bebas untuk kemana saja, sementara Damon akan diam dan membusuk di dalam penjara. Beralih ke sebuah acara yang digalangi oleh Caroline, di mana acara itu disebut dengan busa seksi, yang mana seluruh orang yang terlibat akan mencuci mobil dengan pakaian yang seksi. Elena dan Steven juga ada di tempat itu untuk menjadi bagian dari acara tersebut. Ketika keduanya sedang asik berciuman, Matt dari kejauhan memperhatikan mereka yang membuat Bunny menegur Matt untuk tidak membuat dirinya semakin menderita melihat itu. Namun Matt meyakinkan bahwa dirinya hanya sedang mengamati saja. Beberapa saat, satu mobil yang akan dibersihkan pun datang. Bunny kemudian menyuruh salah seorang wanita bernama Tiki untuk mengambil alih tugas tersebut. Tiki yang terlihat tidak senang enggan untuk membersihkan mobil tersebut karena ia selalu mendapatkan mobil butut yang mana baginya walau dibersihkan bagaimanapun mobil itu tetap akan butut. Mendengar itu Bunny menjadi tidak senang lalu mencoba untuk sedikit memberi pelajaran pada Tiki menggunakan kekuatannya dengan membuat Tiki basah kuyup oleh air yang meluap begitu tiba-tiba dari baskom yang ada di depan Tiki. Scene kemudian berpindah pada Logan yang memberitakan acara tersebut, yang mana ternyata acara ini dilakukan sebagai acara amal yang nantinya uangnya akan didonasikan pada Departemen Atletik sekolah yang masih berduka atas kejadian yang menimpa Mr. Tanner. Usai memberitakan acara tersebut, Logan kemudian menemui Bibi Jenna yang nampak semakin dekat dengan dirinya. Scene kemudian berpindah pada Steven dan Elena yang tengah asik membersihkan mobil. Karena penasaran, Elena kemudian menanyakan tentang cincin Steven yang masih terus digunakannya meski sedang membersihkan mobil. Terlebih lagi, Elena menyadari bahwa Damon juga memiliki cincin yang sama seperti yang dimiliki oleh Steven. Steven kemudian menjelaskan seperti yang pernah ia jelaskan bahwa cincin itu adalah warisan dari keluarganya yang diwariskan turun-temurun. Elena kemudian menyarankan Steven untuk membukanya saja, tapi Steven tentu tidak mau ya, karena kalian tahu lah kalau dia buka pasti dia langsung modar jadi abu. Elena yang menganggap hal itu juga tidak begitu penting kemudian pergi menemui Caroline untuk meminta handuk yang kering. Caroline kemudian pergi sembari meminta Elena untuk menggantikan tugasnya sebagai seorang kasir. Caroline yang nampak pergi sendiri ternyata terus dipantau oleh Damon menggunakan burung gagak hitamnya. Ketika Caroline berada di dalam gedung hanya sendiri, Damon dengan sisa-sisa kekuatannya menampakkan dirinya pada Caroline sembari memanipulasi Caroline untuk menolongnya.
Kembali pada Elena yang menerima pembayaran dari seorang lelaki tua yang mana orang tua ini adalah orang tua yang mengenali Steven di Mystic Grill. Elena yang masih mengenali orang tua tersebut kemudian menanyakan mengenai Steven yang mana awalnya orang tua ini nampak bimbang. Kemudian ia menjelaskan dengan sangat detail bahwa waktu ia kecil ia pindah ke Mystic Falls dan tinggal di sebuah asrama Salvatore. Di sanalah orang tua ini mengenali Steven dan Damon. Elena yang semakin penasaran kemudian menanyakan apakah benar bahwa ia mengenali Steven dan Damon dengan sangat baik. Dengan sangat yakin orang tua tersebut pun kembali menjelaskan bahwa ia sangat mengenali Steven dan Damon bahkan sejak tahun 1953. Setelah kepergian orang tua itu, Elena kemudian mendatangi Steven. Meski nampak bingung, Elena mencoba untuk bersikap biasa saja meski tetap menanyakan tentang keluarga Salvatore yang lainnya dengan dalih bahwa ia ingin lebih banyak tahu tentang Steven dan keluarganya. Scene kemudian berpindah pada Vicky yang tengah mengajak Jeremy ke sebuah tempat di mana tempat itu terlihat seperti sebuah area pemakaman yang dikelilingi begitu banyak pohon pinus. Beberapa saat terdengar suara laki-laki yang mengenali Vicky di mana ternyata tempat ini adalah markas bagi para pecandu obat-obatan. Karena melihat Jeremy sebagai orang baru, orang-orang yang ada di tempat itu kemudian menyambutnya dengan sebuah lintingan daun ganja. Scene kemudian berpindah pada Elena yang mendatangi Bibi Jenna dan Logan. Di sini Elena kemudian meminta bantuan Logan. Logan nampak tidak keberatan meski mengajukan syarat. Sebagai imbalannya Logan ingin diajak makan malam di rumah mereka. Logan ini punya maksud lain tentunya ya. Tapi karena Bibi Jenna dan Elena tidak mengetahui niat Logan yang sebenarnya, mereka pun menerima syarat tersebut. Scene kemudian beralih pada Caroline yang sedang melangkah memasuki rumah Steven. Ia melangkah mengikuti panggilan Damon yang terus memanggil namanya, yang mana kita ketahui bahwa Caroline tengah dihipnotis oleh Damon. Setelah sampai ke tempat di mana Damon sedang ditahan, Damon kembali memanipulasi pikiran Caroline untuk membuka pengunci pintu tersebut. Karena pikirannya telah dimanipulasi, Caroline kemudian membuka pengunci pintu tersebut. Zack tiba-tiba datang untuk menghalangi Caroline sembari menyuruh Caroline untuk pergi. Caroline yang terkejut pun pergi, sayangnya pintu sudah terbuka dan terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Damon terlihat membunuh Zack dengan cara mematahkan lehernya. Kan sudah kubilang itu, yang ketiga kalinya pasti mati nih Zack ini. Damon tak berniat menghisap darah Zack sebab ia tahu darah Zack penuh dengan vervain. Hanya Caroline orang yang tersisa yang darahnya bisa diminum oleh Damon. Damon kemudian mengejar Caroline. Caroline hampir saja tertangkap. Untungnya ia sempat meloloskan diri di mana terlihat Damon menghentikan langkahnya karena cahaya matahari yang masuk melalui celah jendela ternyata mampu membakar sebagian tubuh Damon. Ini akibat Damon yang tidak memiliki cincin penangkal cahaya matahari. Scene kemudian berpindah pada Bunny yang tengah melamun. Tiki datang lalu menyuruh Bunny untuk mengeringkan trotoar. Karena setelah Caroline tidak ada, maka semua wewenang kini ada padanya. Bunny yang tidak terima tentu saja marah, namun ia tak mungkin melampiaskannya lagi pada Tiki. Bunny terlihat memusatkan perhatiannya pada jalanan yang basah. Tiba-tiba saja api muncul dari tempat itu dan langsung menyebar membakar sebuah mobil biru yang terparkir di sekitar tempat Bunny. Steven kemudian datang lalu terlihat menenangkan Bunny. Bunny yang tidak sadar akan apa yang baru saja terjadi terlihat bingung dan meminta Steven untuk tidak menceritakannya pada siapapun karena ia takut bisa mencelakakan orang lain. Beberapa saat Logan terlihat membawa Elena ke sebuah ruangan di mana di ruangan tersebut terdapat sebuah komputer yang menyimpan banyak arsip berita yang lama maupun berita yang baru. Elena berbohong bahwa ia ingin mencari laporan untuk tugas sekolahnya tentang sebuah kejadian yang terjadi di asrama tua keluarga Salvatore di tahun 1953. Beberapa saat setelah menerima panggilan telepon, Logan terlihat pergi meninggalkan Elena sendiri di ruangan tersebut. Scene kembali pada Jeremy dan Vicky yang tengah mabuk bersama beberapa orang di tengah pemakaman. Beberapa saat Vicky terlihat melempar sesuatu pada temannya yang bernama Tony. Itu adalah botol obat penenang milik Elena. Jeremy yang mengetahui botol itu dibawa oleh Vicky terlihat marah lalu mengambil obat tersebut sebab ia tak ingin Elena menyadari bahwa obat miliknya hilang. Jeremy pun pergi di mana Vicky terlihat menyusulnya. Keduanya nampak bertengkar karena Jeremy yang mengejek teman-teman Vicky sebagai sampah masyarakat. Mendengar itu Vicky pun marah lalu menyuruh Jeremy pergi. Keduanya pun berpisah. Scene kemudian berpindah pada Steven yang menemui Matt untuk menanyakan keberadaan Elena, tapi Matt tidak melihatnya. Ketika Steven hendak meninggalkan Matt terdengar sedikit memberi nasihat pada Steven bahwa Elena sangat menjunjung tinggi yang namanya sebuah kepercayaan. Dan jika Steven mencoba untuk semakin menyembunyikan sesuatu pada Elena, maka Elena tidak akan pernah berhenti sampai Elena mengetahuinya. Mendengar itu, Steven terlihat mengangguk lalu pergi. Kembali pada Elena yang telah mendapatkan sebuah file tentang serangan binatang buas di asrama tua Salvatore. File video yang dibuka oleh Helena kemudian menampilkan berita tentang serangan tersebut. Video berita yang masih terlihat hitam putih itu menampilkan pembawa acara yang tengah memberitakan kejadian tersebut. Lalu beberapa saat sesuai arahan sang reporter,
Kamera kemudian menyorot sosok Steven yang terlihat berdiri di balik dinding memandang keluar. Menyadari dirinya tersorot kamera, Steven lalu menghindar. Elena yang melihat itu nampak begitu terkejut. Meski ia tak ingin percaya, namun fakta berkata lain. Mau tidak mau, dengan fakta ini Elena akan bertambah penasaran pada sosok Steven. Scene kemudian berpindah pada Steven yang pulang dan mendapati Damon telah bebas dan Zack telah mati. Beberapa saat terdengar sulih suara dari Elena yang tengah menceritakan sosok Steven dengan penuh rasa heran. Bagaimana tidak, Steven yang tak pernah tua dan yang tak pernah bisa luka, serta beberapa kejadian yang pernah terjadi di Mystic Falls, penyerangan Vicky, penyerangan Mr. Tanner, dan juga Caroline yang semakin membuat Elena penuh dengan rasa penasaran. Adegan kemudian berganti pada Vicky dan teman-temannya yang terus berpesta sampai malam tiba. Singkat cerita, Vicky yang pergi untuk menyalakan radio mobil tiba-tiba saja diserang oleh Damon yang terlihat sangat kelaparan. Scene kemudian berpindah pada Steven yang penuh dengan kemarahan kemudian mengambil sebuah pasak kayu. Dari gelagatnya, ia tengah bersiap untuk membunuh Damon. Ketika ia akan keluar, di depan pintu Elena telah menunggunya dengan sebuah pertanyaan, siapa sebenarnya Steven? Dan episode 5 pun berakhir. Sampai jumpa di episode ke-6. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan mendengarkan bacotan saya. Jangan lupa untuk selalu membantu saya dengan cara mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.